daya tahannya, mentalnya, semangat juangnya. Tapi kalau diberikan makan dengan sendok emas, dengan piring perak, dilayani, kira-kira bagaimana menghadapi cobaan? Udah runtuh kan? Oleh karena itu, pendidikan ini amat indah bagi kita. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam kesenangan, kenikmatan, kemanjaan tidak akan mampu untuk berhadapan dengan tantangan itu. Oleh karena itu, Allah katakan, jika datang soalan manfaatku, agar kamu tidak larut dalam duka karena sesuatu yang hilang dari kamu. Itu coba ada orang yang kita cintai, anak yang kita sayangi, harta kita berkurang. Coba ada untuk menguji kita bagaimana. Pada saat kita senang bagaimana, pada saat susah bagaimana. Wala tafrahu bima atakum, jangan juga kalian bersukaria, berbangga diri dengan apa yang Allah berikan pada kalian. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak suka dengan orang yang bagaimana? Mukhtal. Kalau mukhtal dari mukhtal dalam bahasa Arab diambil dari kata khayl kuda. Perhatikan nggak kuda kalau di jalan sombong? Sudah. Mukhtal itu kesombongan yang ditujukan dari apa? Dari bahasa fisik, bahasa tubuh. Angkat remeh orang, pandang kecil orang. Orang kalau dalam resepsi atau dalam suasana ramai, di mana ibu-ibu bersaing, coba lihat bagaimana gaya-gaya orang-orang yang sombong. Sambil berkata, ketemu teman dari jauh, kamu menegur di luar. Waktu ditegur, Pak, apa datang pada matanya dia lihat. Dia nggak mau tegur di luar. Pakaian sengaja, saling berlomba-lomba, bahkan sengaja mereknya sekali ditonjolkan. Itu namanya mukhtal. Kalau Fahum membanggakan diri dengan cerita, saya punya ini, saya itu dan lain sebagainya. Jadi yang Bapak sebutkan pada ayat dalam surat Al-Hadid bukan menerangkan perbuatan kita, tapi menerangkan cobaan-cobaan yang datang sebagai ujian bagi kita untuk menguji sikap kita dan mendidik. Adapun yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ra'd tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kita akan bahas nanti. Nah, masih ada kira-kira nggak yang mau menyampaikan kesan di hatinya mengenai takdir? Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Jadi masih dalam pertanyaan juga. Karena yang pertama kali tadi yang kami pahami adalah takdir itu sudah ditentukan dan tidak berubah. Dan ayat yang kedua tadi ada semua musibah karena perbuatan manusia sendiri. Jadi kami melihat di sini Allah Maha Besar dan Maha Bijaksana. Jadi menurut kami mungkin takdir itu bisa dirubah dengan doa. Gimana kira-kira kalau Allah menetapkan seseorang melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu, ya, berarti kan sudah ketetapan yang buruk kan? Benar. Allah tidak mungkin sama sekali membolimi hambanya dengan menetapkan hal-hal yang buruk baginya. Kalau datang cobaan pada seseorang, cobaan tersebut sebetulnya merupakan ujian yang menguji dirinya. Nah, yang ditanya oleh Allah bukan datangnya cobaan tersebut. Yang ditanya sikap kita dalam menyikapi cobaan tersebut. Menerima anugerah dari Allah, menerima harta, mendapatkan istri yang cantik, anak yang luar biasa menawan dan menarik. Bagaimana syukur kita pada Allah? Apa kita lupa? Apa kita didik mereka untuk ingat dan bersyukur kepada Allah? Yang Bapak sampaikan tadi benar. Sebetulnya saya bicara hampir kebanyakan umat Islam dalam memahami konsep takdir ini betul-betul berada dalam kebimbangan hubungan antara takdir dan nama itu, hubungan takdir dan iman. Nah, pertama-tama untuk membuat hal ini menjadi jelas dan clear, dalam bahasa Arab apa arti takdir sebenarnya? Apa arti takdir? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ayat-ayat yang terdapat dalam suratul A'la. Ibu pasti hafal suratul A'la. Sabbih. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bapak Ibu nggak usah fokus pada kitab, tapi perhatikan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Perintah bertasbih bukan karena Allah Subhanahu wa taala kesuciannya belum sempurna hingga kita mensucikan Allah, tapi perintah bertasbih membersihkan hati kita dari pemahaman yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kesucian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sucikan nama, kebesaran dan keagungan Tuhan yang Maha Agung. Tapi jangan pernah terlintas dalam benak pikiranmu kecurigaan, rasa buruk sangka tentang Allah, baik mengenai kebesaran, keagungan maupun kebijaksanaan. Dia benar-benar Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Pengasih, penyayang, bijaksana, adil terhadap hambanya dan tidak pernah berbuat ria. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah mencipta. Allah tidak sebutkan objeknya karena bukan hanya satu objek, seluruh alam ini merupakan ciptaan Allah. Alladzi khalaqa, yang telah mencipta, maksudnya menciptakan segala sesuatu. Fasawwa, dalam bahasa Arab kata sawwa yusawi, menyamakan sesuatu, membuat seimbang, namanya sawwa yusawi taswiyah. Kalau yang ada di bengkok kita katakan sawi, teruskan. Atau membuat dua hal penuh dengan keseimbangan, namanya juga sawwa yusawi taswiyah. Yang mencipta dan telah menyempurnakan segala sesuatu dalam kondisi yang penuh dengan keseimbangan. Manusia kalau tubuhnya tidak berada dalam kondisi yang berimbang, niscaya akan apa? Akan merasakan perasaan yang tidak nyaman. Kita lihat kalau seorang memeriksakan darahnya di laboratorium, itu kan ada tolak ukur kan, batas rujukan minimal sama maksimal. Ini berlaku hanya untuk satu orang atau berlaku untuk semua orang? Kalau hanya berlaku untuk satu dua orang, tidak akan ada